Oke teman-teman, masih bersama channel Bangga Petani Muda ya. Jadi di video kali ini kita mau review jamur barat, jamur barat ya, nggak sengaja kita tadi tuh nyantai-nyantai gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian kita nemu jamur barat ya. Jadi di kolom komentar itu banyak sekali teman-teman yang bertanya tentang jamur barat dan jamur merang ya. Sama enggak, dan jamur barat bisa enggak dikonsumsi seperti itu kan? Banyak sekali pertanyaan seperti itu dari teman-teman Bangga Petani Muda ya. Nah, kali ini kita tadi itu santai-santai dan nemukan jamur barat di sini di bawah gubuk ya, atau di bawah kantor Bangga Petani Muda ini teman-teman ya. Oke, langsung saja kita review di sini teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa dilihat di sini. Ini adalah jamur merang teman-teman ya. Ini jamur merang, ini adalah jamur merang, dan ini adalah jamur barat teman-teman. Tumbuh liar di alam kita, di alam ini. Ini jamur barat teman-teman. Bisa dilihat, ya. Kalau kita bandingkan di sini, teman-teman bisa melihat, ya. Ini jamur barat, dan ini jamur merang teman-teman ya. Teman-teman bisa dilihat, dan sama-sama bisa dikonsumsi ini teman-teman. Dan rasanya kalau jamur merang dan jamur barat akan lebih enak jamur barat teman-teman. Teman-teman ya, memang ada perbedaan antara jamur merang dan jamur tiram. Dan jamur barat ini teman-teman. Sekilas sih mirip ya. Sama-sama ketika mekar seperti ini itu pasti mirip. Kan ini kan bulat ya, ada stadia telurnya dan stadia seperti ini. Dan ini tuh. Jadi ini sedikit keras kalau lihat dari ciri-cirinya teman-teman. Kalau dengan dibandingkan jamur merang ini ya, nah ini kan lembek ya, tudungnya ini lembek dan ini keras teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat dan kita perbandingkan dan kita bandingkan antara jamur merang dan jamur barat. Nah, namun ini teman-teman ya, kita lihat di manakah dia tumbuh atau inangnya itu ada di mana teman-teman ya. Perlu kita ketahui inangnya. Jadi teman-teman, kalau jamur barat itu biasanya tumbuhnya itu di inangnya itu di bekas itu loh, rumah rayap itu loh, biasanya tumbuh di situ. Kayak kita coba kali ya teman-teman ya, karena sayang banget ini di masak lebih enak daripada jamur merang ini teman-teman. Jadi dia tuh tumbuh ketika musim hujan, biasanya seperti itu. Sedikit susah karena ini sudah kering. Biasanya itu nggak jauh di tempat ini tuh ada juga tumbuh biasanya seperti itu. Nanti kita coba cari kalau ada. Sedikit susah ya. Oke, langsung kita cabut aja satu ya. Oh ya, saya jelaskan, ketika jamur beracun teman-teman ya, itu nah ini kan ada sedikit dimakan-makan binatang ya. Ini artinya bahwa jamur itu nggak beracun. Ketika binatang nggak ada yang mau makan, itu kita harus curiga bahwa itu bisa menjadi beracun, karena binatang saja hama itu nggak mau makan, apalagi kita kalau makan pasti itu beracun. Biasanya seperti itu kalau kita mengidentifikasi di alam itu ya. Oke, kita cabut. Nah, ini teman-teman nggak begitu kelihatan ya, misalnya itu nggak begitu ada, cuman ini tuh biasanya nempelnya itu di rumah rayap. Biasanya inang yang di bawahnya itu di rayap, rumah rayap bekas itu biasanya seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan jamur merang teman-teman ya, bandingkan dari ciri-ciri fisiknya teman-teman ya. Jadi ini jamur barat ya. Jamur barat ini tidak memiliki cawan seperti ini teman-teman. Ini adalah cawannya. Kalau jamur merang itu cawannya yang ini loh. Ini cawannya teman-teman ya. Kita harus ini aja. Ini cawannya teman-teman. Nah,
Makanya nama latinnya jamur merang itu Volvaria volvacea ya. Nah, saya nggak tahu ini apa nama latinnya ya, kurang begitu tahu. Nanti kita coba cari. Di sini nggak punya tudung teman-teman. Nggak punya cawan di sini. Makanya nama latinnya pasti berbeda. Ya. Dan ini batangnya juga sedikit keras teman-teman. Ini udah agak tua sebenarnya. Cuma masih enak ini kalau dimasak teman-teman. Ini kalau dipepes, di oseng-oseng, terus dimasukin itu lodeh atau apa itu ya, itu dicampurkan enak. Saya pernah merasakan itu, enak banget memang rasanya daripada jamur merang. Kalau segi rasa dia itu kenyal ya. Dan ini teman-teman, sporanya terletak di sini teman-teman, sporanya ya. Ini ada letak sporanya yang ada celah-celah rongga-rongga ini sporanya. Begitu juga dengan jamur merang ya, kita lihat perbandingannya. Nah, ini teman-teman, ini jamur merang ya. Nah, jadi sporanya letak di sini, begitu juga yang jamur baratnya di sini juga. Nah, sporanya itu kayak kabut gitu loh teman-teman. Jadi kalau ketika dalam kumbung itu, seandainya dalam kumbung itu tuh ada bertebangan kayak koloid kalau bahasa bisa kerennya itu koloid kayak gitu ya. Nah, itu diletak di sini. Nah, di sini lebih keras kan. Kalau jamur merang kan nah sobek, tapi ini enggak. Nah, lebih kuat. Makanya rasa kenyalnya itu lebih enak ini daripada ini. Lebih enak jamur barat. Ya. Dan warnanya kan berbeda. Ya, sekilas itu memang mirip antara jamur barat dan jamur merang. Itu sekilas mirip banget ketika sudah kita panen seperti ini, kondisi mekar. Ya. Nah, ini lembek. Dan ini lebih keras. Tapi nanti kalau udah kita ini lebih keras. Tapi nanti kalau udah kita masak itu akan lebih enak. Lebih enak ini. Cuman kita belum pernah ya melihat literatur atau hasil penelitian dari teman-teman mahasiswa ya, baik dosen maupun apa, tentang pengembangbiakan jamur barat ini. Kalau jamur merang itu udah banyak banget literaturnya ya. Cuman ini tuh masih kita belum tahu. Kita cari-cari karena kita juga pengen mengembangin ini ya, di budidayakan gitu loh. Karena ini permintaannya juga banyak banget. Ketika musim hujan itu banyak petani itu menemukan di ladang, kemudian di bawah pohon-pohon bambu dan lain sebagainya, itu banyak menemukan ini. Karena memang rasanya enak banget. Kita cabut juga ya. Dan kita mau mutilasi atau kita mau bedah. Seperti ini. Oke, kita coba taruh di atas daun jati. Enak banget ini kalau dipepes teman-teman ya. Ya, kita coba untuk membedahnya atau memutilasinya ya. Kita coba potek atau kita pretelin tudungnya terlebih dahulu untuk jamur baratnya. Nah, keras banget ya. Coba didengerin. Nah, ada suaranya kan ya. Kalau kedengeran. Nah, dan lebih keras. Nanti kita coba bandingkan dengan jamur merang ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kita bikinkan kita jadikan F1 teman-teman ya. Itu kalau jamur merang itu kita ambilnya di sini. Di tudungnya, di cawannya. Ini lebih cepat pertumbuhan untuk miseliumnya. Ya, di sini juga bisa. Nah, ini karena nggak ada tudungnya, teman-teman bisa ngambil dari sini ya, atau dari sini juga bisa sebenarnya ya. Cuman akan lebih bagus kita ambil dari sininya ya. Ya, itu untuk jamur baratnya. Kita coba suwir ya. Nah, seperti ini. Kalau aromanya kita coba cium ya, antara jamur merang dan jamur sini aja, jamur merang dan jamur barat kita coba cium. Nah, beda banget, baunya tuh udah beda banget ya.
Kalau jamur merang itu lebih condong ke arah bau kompos atau bau jerami yang kita kompos, itu lebih condong ke arah situ. Tapi jamur barat itu nggak begitu bau. Jamur itu lebih condong ke bau media yang kita gunakan. Tetap punya ciri khas, cuman akan lebih condong ke arah situ. Jadi kita kalau ini khas banget baunya itu jamur merang itu ya. Nah, seperti itu baunya. Punya ciri khas masing-masing. Kalau jamur merang itu lebih condong ke arah kompos, dan ini nggak begitu bau. Maksudnya kalau kita identifikasi itu benar-benar harus ada bandingannya ya. Oke, kita perhatikan juga ini. Nah, lebih keras kok. Ya. Nah, kan? Enak banget ini sumpah. Nah, kalau ini lembek, jamur merang itu teman-teman ya, nggak ada suaranya. Jadi kalau jamur barat itu kita biarkan itu masih bisa bertahan 2 hari 3 hari itu masih bisa bertahan. Tapi kalau jamur merang kita biarkan 2 hari, kalau udah mekar kayak gini itu udah nggak bisa bertahan, udah berair gitu loh. Nah kan, segi warna itu berbeda dari segi warna tudungnya itu teman-teman ya, teman-teman tahu nanti. Nah, kalau jamur barat itu lebih condongnya warnanya kecoklatan ya, dan lebih tajam itu warnanya kayak kayu ya. Kalau kita identifikasi itu lebih mirip ke warna rumah rayap ya. Tetapi kalau jamur merang itu enggak, karena jamur merang itu kan ada 3 teman-teman ya, ada semi, ada hitam, dan ada putih. Dan ini kan jamur merang putih ya, cuma karena terlalu banyak kena udara dan cahaya sehingga atasnya itu agak hitam, sebenarnya warnanya putih. Nah, kalau jamur barat seperti ini. Kemudian kita lihat dari batangnya atau tangkainya ya. Untuk jamur barat teman-teman itu warnanya itu ke putih, tapi agak ke putih tulang gitu ya. Nah, kalau ini putih bersih teman-teman ya. Nah, akarnya itu beda. Ini ada cawannya untuk jamur merang, dan ini tidak ada cawannya. Dan nggak tahu ini kok warnanya hitam. Kadang-kadang itu biasanya putih teman-teman ya, putih kecoklatan gitu loh warnanya. Oke. Itu tadi teman-teman ya, penemuan kita di alam pas lagi santai-santainya itu ya, kita review. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jadi kalau teman-teman nemuin penemuan seperti ini, kalau jamur barat itu bisa dikonsumsi kok teman-teman ya, kalau ciri-cirinya seperti yang kita sebutkan tadi. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan teman-teman bisa tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan dan ada masukan ya. Oke, sekian video kali ini. Salam Bangka Petani Muda.